Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, Jerman bersama sekutunya menyerang Uni Soviet secara mendadak. Setelah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan udara Soviet ketika berada di daratan, pasukan Jerman berhasil masuk jauh ke dalam wilayah Soviet dengan menggunakan taktik perang kilat atau blitzkrieg. Divisi lapis baja dengan memakai taktik gerakan menjepit berhasil memerangkap dan menghancurkan hampir dari keseluruhan tentara Soviet yang tersisa. Pasukan Jerman sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pasukan utara yang bertugas untuk menguasai Leningrad, kelompok pasukan tengah yang bertugas merebut Moskow, dan kelompok pasukan selatan yang bertugas merebut Ukraina dan pegunungan Kaukasus. Pertahanan tentara Soviet sudah berada di ujung tanduk, korban yang berjatuhan begitu banyak dan tinggal menunggu waktu saja dari kejatuhan Moskow. Awal Agustus tahun 1941, Jerman berhasil merebut Smolensk, sebuah kota strategis pada arah menuju Moskow. Namun, pertempuran di Smolensk sendiri telah mengakibatkan Jerman harus menunda serangan ke Moskow sampai akhir September tahun 1941. Keterlambatan ini sedikit banyak mengganggu dari strategi perang blitzkrieg Jerman yang mengandalkan kecepatan gerakan dan memberikan waktu yang cukup bagi tentara Soviet untuk mengonsolidasikan diri lagi. Setelah melakukan persiapan, tanggal 2 Oktober tahun 1941, kelompok pasukan tengah di bawah Marsekal Fedor von Bock menyerang Moskow dengan kode operasi Topan. Tentara Merah di front barat, front cadangan, front Bryansk, dan front Kalinin pun berjuang mempertahankan wilayah Moskow. Meskipun menderita akibat korban jiwa yang tidak sedikit, tetapi mereka tetap bertempur mati-matian. Tanggal 10 Oktober tahun 1941, Marsekal Georgy Zhukov mengambil alih pimpinan front barat dan pertahanan Moskow. Kota Moskow sekarang telah menjadi sasaran bagi serangan udara Jerman. Penduduk telah diperintahkan untuk membangun barikade di jalanan, bahkan pertahanan dibangun sampai ke wilayah Kremlin sebagai pusat pemerintahan. Pejabat-pejabat pemerintahan Uni Soviet, kecuali Stalin, telah dipindahkan ke kota Kuibayshev. Tujuan Stalin untuk tetap tinggal di Moskow adalah untuk memberikan contoh dan meningkatkan moral bagi pasukan dan penduduk. Untuk menunjukkan keinginan yang kuat bagi tentara Soviet, Stalin memerintahkan Tentara Merah pada perayaan Revolusi Oktober, tanggal 7 November tahun 1941, untuk tetap melakukan parade di lapangan merah di mana pasukan yang berbaris langsung diberangkatkan menuju garis depan. Di lain pihak, gerak maju Jerman telah mengalami penurunan. Pergerakan tentara Jerman sempat lumpuh sebagian akibat hujan turun dan mengakibatkan jalan-jalan yang dilaluinya menjadi kubangan lumpur. Bulan November tahun 1941, salju mulai turun di Rusia. Masalah jalanan memang dapat teratasi karena jalanan kembali mengeras. Namun, pada saat musim dingin tersebut, tentara Jerman tidak dilengkapi dengan pakaian musim dingin. Tidak hanya pakaian musim dingin yang kurang, peralatan Jerman seperti tank, persenjataan, dan kendaraan-kendaraan lainnya juga mogok akibat suhu dingin yang di bawah 0 derajat Celcius. Bahkan, musim dingin yang terjadi pada waktu itu, dianggap oleh orang Rusia sendiri sebagai yang paling dingin dari yang pernah terjadi sebelumnya. Pembangunan pertahanan Soviet di depan kota Moskow sendiri dilakukan secara tergesa-gesa. Pemimpin Soviet mengirimkan ribuan sukarelawan dan rekrutmen ke medan perang, bahkan termasuk diantaranya merupakan batalion wanita yang langsung menuju ke medan perang dengan senapan mesin.
Hanya sedikit tentara Soviet yang selamat dalam pertempuran Moskow dan tentu dengan meninggalkan korban dari pihak tentara Jerman yang tidak sedikit pula. Tanggal 27 November tahun 1942, tentara Jerman sempat mencapai posisi paling timur dari invasi mereka ke Soviet. Sebuah kelompok patroli tentara Jerman berhasil menguasai sebuah stasiun kereta api yang hanya berjarak 27 km di luar kota Moskow sebelum akhirnya berhasil direbut kembali oleh tentara Uni Soviet. Pada tanggal 5 Desember tahun 1941, setelah melihat gerak lambat pasukan Jerman dan mulai melemahnya semangat tempur mereka, Marsekal Georgy Zhukov kemudian melancarkan serangan balik terbesar terhadap tentara Jerman. Serangan balik tersebut dilakukan di semua sektor garis depan Moskow pada tanggal 6 Desember tahun 1941. Sepanjang musim gugur, Zhukov secara diam-diam memindahkan tentara Soviet dari divisi Siberia yang masih segar dan bersenjata lengkap untuk mempertahankan Moskow. Penggunaan divisi Siberia ini berdasarkan logika, bahwa orang Siberia adalah orang yang tahan atau setidaknya bisa bertahan dalam cuaca yang dingin. Keberadaan pasukan ini sengaja ditahan sampai tiba saatnya dilepaskan untuk melakukan serangan pada tanggal yang telah ditentukan. Di saat tentara Jerman sudah terlalu dekat dengan pusat kota Moskow, Zhukov langsung memerintahkan divisi Siberia tersebut untuk menghadapi tentara Jerman. Divisi tersebut dilengkapi dengan tank T-34 dan peluncur roket Katyusha baru, serta telah siap dengan musim dingin dan berhasil memukul mundur pasukan Jerman yang telah kehabisan tenaga, lelah dan mengalami demoralisasi akibat musim dingin dan terlalu lama di medan perang. Pasukan Jerman dalam serangan tersebut berhasil dipukul mundur hingga 100-250 km dari kota Moskow pada tanggal 7 Januari tahun 1942. Bulan April tahun 1942, tentara Soviet bisa mengonsolidasikan diri lagi setelah berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Setelah serangan balik itu, tentara Jerman tidak dapat lagi melakukan serangan dan justru terus mundur. Mundurnya pasukan Jerman ini tidak akan mengancam kota Moskow lagi. Kemenangan pada pertempuran ini meningkatkan semangat tentara dan rakyat Soviet, sedangkan bagi pihak Jerman, kekalahan tersebut membuktikan bahwa tidak selamanya tentara Jerman tak terkalahkan. Setelah pertempuran ini, Jerman mau tak mau harus mempersiapkan diri lagi dalam pertempuran yang panjang dan berdarah dalam menghadapi Uni Soviet. Menurut sumber terpercaya, ada sekitar 700.000 tentara merah yang terbunuh, luka-luka atau hilang pada fase pertahanan dan serangan balik tersebut, sedangkan di pihak poros ada sekitar 250.000 tentara yang terbunuh, hilang atau luka-luka sepanjang pertempuran berlangsung. Untuk mengenang kepahlawanan ini, kota Moskow dianugerahi penghargaan Kota Pahlawan pada tahun 1965 khusus untuk memperingati 20 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman pada tahun 1945.